Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Kang Cep Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yakni tentang kata-kata atau lisan. Nah, seringkali orang ketika dia berkata-kata tidak sedikit yang kata-katanya kotor, kata-katanya kosong, kata-katanya menghardik, ya. Kata-katanya bisa jadi menyakiti orang lain. Maka marilah kita belajar untuk berkata-kata yang baik. Mari kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di ayat 71-nya, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Nah, dalam firman Allah ini kalau kita tadabburi, Allah menyuruh kita untuk berkata yang benar. Ketika seorang itu mengklaim dirinya beriman, mengklaim dirinya bertakwa, maka salah satu hal yang perlu menjadi pondasi, yang perlu diutamakan adalah bagaimana dia menjaga lisannya. Bahkan dalam hadis disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, pilihannya dua, berkata yang baik atau diam. Maksudnya diam di sini melatih diri agar ketika berkata-kata maka dia kata-katanya dijaga, kata-katanya baik gitu ya. Bahkan dalam komunikasi yang paling kuat ya atau yang awal adalah bagaimana komunikasi dalam keluarga. Seorang suami misalnya, maka ketika dia menjadi suami, perlulah berkata-kata baik kepada istrinya, kepada anaknya, ya. Maka kalaulah dimulai dari kata-kata yang baik, fa insyaallah keluarganya juga akan menjadi baik, ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Tapi saat ini kalaulah kita lihat banyak sekali orang-orang yang berkata-kata kotor, ya. Kancing coplok misalnya, menghardik, membuli, ya. Apa akibatnya? Akibatnya sangat luar biasa. Banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang putus asa. Bahkan ketika kata-kata ini diucapkan dengan tidak baik, ya, atau si pelakunya ini dia tidak sadar, maka akan berefek, ya. Contoh misalnya, ada seorang anak yang si anak ini eh, perempuan lah, ya, kita ini perempuan. Si anak ini sibuk begitu ya. Nah, si ibunya ingin ketika nanti pas ada acara begitu ya. Nah, ini kisah nyata. Pas ketika ada acara membantu. Nah, pas hari H ternyata si anak ini telat pas pulang ke rumah. Semua pekerjaan yang acara itu sudah beres ya. Langsung si anak ini tidur aja gitu. Nah, maka si ibu ini tiba-tiba berkata-kata yang buruk karena emosi. Malakah tidur anak gadis teh. Atau nanti tidak akan ada yang mau menikahi. Ternyata kata-kata ini menjadi doa. Ya, apa akibatnya? Si anak ini pas ketika sudah besar, padahal dia tidak jelek-jelek amat. Ya baguslah begitu ya, cantik. Belum menikah begitu ya. Ini doa. Tapi beda lagi ketika seorang ibu misalnya ini ceritanya sudah masyhur ya di kalangan masyarakat. Si ibu ini
punya anak, si anaknya ini ya maklum anak kecil suka bandel ya. Ketika ada hajatan si makanan ya, ini ada dua versi pendapat. Si makanannya ini dihabiskan. Ada yang kedua mah si makanannya ini dikotori. Si ibunya marah kepada anaknya. Maka si ibunya kalau bahasa kita melaknat, "Kamu wahai anakku, semoga engkau menjadi imam Madinah." Ya, imam besar gitu ya. Nah, imam Makkah ya kalau nggak salah. Maka akhirnya doa ibu ini ketika marah dikabulkan oleh Allah. Kita kenal dengan Imam Sudais, ya, imamnya Mekah, ya. Nah, itulah berkaitan dengan kata-kata. Kalau kata-kata kita baik, ketika menasehati baik, maka dia yang dinasehati itu akan termotivasi dan menjadi baik. Boleh jadi kalau kita salah, ketika kita niat baik tapi kata-katanya buruk, menghardik dan lain sebagainya, maka sadar atau tidak nanti ke depannya berefek tidak baik. Maka dari itu, marilah kita menjaga lisan kita supaya lisan ini berkata-kata baik ya. Bagaimana kalau misalnya seseorang atau sebuah keluarga sering berkata-kata buruk karena tidak tahu? Nah, tinggal dilatih saja sekarang ya. Nah, agar kata-kata ini baik, maka harus dilatih. Apa latihannya? Latihannya adalah baca Al-Quran. Latihannya adalah membaca hal-hal yang baik, menonton hal-hal yang baik, mendengar hal-hal yang baik. Ya, kita kenal salah satu ulama ya A'agim, ibarat seorang itu teko. Ketika teko diisi kopi, maka akan mengeluarkan kopi. Teko diisi teh akan mengeluarkan teh. Nah, seseorang ketika pikirannya dimasuki dengan hal-hal yang baik, maka kata-katanya akan baik. Lantas, bagaimana ketika seorang itu ternyata banyak kata-kata kotor? Berarti dia memasukkan pikirannya dengan hal-hal yang buruk. Ya, tontonan-tontonan yang buruk, pendengaran yang buruk, ya, baca hal-hal yang buruk, ya. Maka sekali lagi, kalaulah kita ingin menjadi orang yang beruntung, jaga lisan, ya. Tadi disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik atau diam. Ya, bicara yang baik pertama ya. Kalau emosi misalnya, kalau susah, mau pengennya kata-kata kotor, maka diam. Ya. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Ya, jikalau dirasa tayangan ini manfaat, bisa like, komen, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.